سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك فإنه معيشة ضنكا وأدخلنا في بارك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, henti-hentinya kita memuji, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula kita henti-hentinya berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh hari ini saya kira memiliki keistimewaan tersendiri karena tadi 3:30 itu hujannya deras sekali. Sampai di sini semangat kita untuk datang di masjid ini tidak berkurang. Itu yang saya katakan ada keistimewaan memang kita pada subuh hari ini. Dan kelihatannya ayat yang kita membaca berkenaan dengan hal ini. Yaitu ayat 96 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladzina asyraku yawaddu ahaduhum law amara alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi min al-azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapatkan mereka, yaitu orang-orang yang rakus terhadap kehidupan ini, bahkan lebih rakus dibanding orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan dari siksaan. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini setelah Allah menampilkan berbagai macam sifat-sifat tercelahnya secara khusus Bani Israel dan secara umum manusia ini, kini Allah menampilkan lagi salah satu sifat tercelah yang banyak dimiliki oleh manusia. Sekalipun ayat ini berkenaan dengan Bani Israel, tetapi kita jangan selalu mengkambing hitamkan Bani Israel, dan jangan juga kita ikut sebagai anggota Bani Israel. Allah berfirman, "Wala tajidannahum," kau akan mendapatkan orang-orang rakus terhadap kehidupan ini. Berbanding terbalik dengan pensifatan Allah terhadap golongan yang dipercepat masuk surga. Itu juga di dalam surah Al-Baqarah, kalau saya tidak salah ayat 273. Dengan ini, berarti belum dibaca ini.
Jadi baru sebelah kanan. Nanti kita akan baca juga itu. Ini berbanding terbalik. Sifat orang yang tercela dengan sifat orang yang dipercepat masuk surga. Ayatnya itu berkata begini, walil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh. Kalau itu terjemahannya, ada golongan memang yang disanjung-sanjung oleh Allah, yaitu al-fuqara. Tapi tolong kata-kata al-fuqara ini jangan ikuti kemauan tak menerjemahkan al-fuqara. Karena al-fuqara menurut kita adalah orang yang miskin papa, tidak punya apa-apa, suka minta-minta. Bukan itu yang dimaksud. Maka saya katakan jangan paksa pikiran kita ikuti terjemahan kita. Yang dimaksudkan di situ adalah walil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah. Orang yang banyak meluangkan waktunya dalam urusan Allah sampai-sampai tidak banyak kesempatan untuk mengurus bisnisnya, katakanlah begitu, kehidupan dunia. Kita tidak bisa menerjemahkan bahwa seolah-olah agamanya terganggu dengan urusan bisnisnya. Tapi begitu semangatnya orang yang dipercepat masuk surga itu 500 tahun mendahului kita semua kalau dimasukkan ke surga. Semangatnya itu yang pertama, dia tidak merasa terganggu mengurus agamanya dengan urusan-urusan kedunianya. Tak baliknya, ada orang merasa terganggu mengurus dunianya karena urusan agama. Nah, yang dibaca pada ayat ini adalah orang yang terganggu urusan dunianya karena urusan akhirat. Berarti balik-baliknya. Dan itu ada dalam diri manusia seperti ini. Di mana dipastikannya? Karena Allah pastikan. Coba perhatikan lafaznya. La. Itu la sungguh sangat. Tadi itu kamu mendapatkan. Sungguh sangat kamu bisa mendapatkan. Nah, nun itu bertasdik orang tadi dan nah pasti kau sungguh akan mendapatkan orang seperti ini. Jadi mau sembunyi bagaimana ditemukan orang begini, atau jangan-jangan kita yang pelakunya. Wala tajidanna, kau akan menemukan orang yang rakus lebih tamat terhadap kehidupan ini. Jadi kalau begitu orang yang tamat ini seolah-olah dalam pikirannya agamanya terganggu dengan urusan dunianya. Ala hayatin wa min alladziina asyraku, lebih rakus lagi dibanding orang-orang musyrik. Padahal ini kan kita tahu orang-orang muslim ini tidak ada urusan dengan agama. Kenapa dikatakan lebih rakus lagi dibanding dengan orang-orang muslim? Kita melihat bahwa orang-orang rakus yang dimaksudkan di sini dikaitkan dengan agamanya. Orang-orang Bani Israil itu mereka telah mendapatkan wejangan-wejangan keagamaan. Tapi toh masih tidak mampu menekan sifat rakus itu. Lain halnya dengan orang musyrik. Orang musyrik tidak pernah mendapat wejangan-wejangan keagamaan, tapi toh
Kalau toh seandainya mencari kehidupan dunia di dalam bentuk, ya memang model hidupnya seperti itu. Mana kira-kira yang lebih rakus kalau begini? Sudah dinasehati atau kita mau berkata mana yang lebih nakal? Sudah dinasehati tapi masih melakukan sesuatu yang dilarang, dibanding memang tidak pernah mendapatkan nasihat-nasihat dan melakukan kejahatan. Mana yang lebih nakal? Pasti yang lebih nakal adalah pernah mendapatkan nasihat-nasihat seperti itu, tapi toh tidak peduli, keras kepala. Nah, makanya Allah mengatakan, "Wa laqad akhrasan nasi ala hayatin wa min alladzina asyraku", dibanding orang-orang musyrik. Apa pembuktiannya Allah sampai menekankan seperti itu? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana. Mereka bermimpi, mereka bermimpi sekiranya bisa diberi umur panjang 1000 tahun. Ini kalau salah-salah kita terjemahkan ini, bisa-bisa orang mengatakan bahwa kalau begitu orang yang minta untuk dipandangkan umurnya orang rakus. Oh, tidak begitu pemahaman kita. Ya. Sekalipun dicontohkan oleh Allah ini bahwa orang-orang musyrik itu, orang-orang yang di Bani Israil ini menginginkan untuk yu'ammaru alfa sana, diberi umur 1000 tahun. Dia menyangka bahwa umur yang panjang itu dapat menjauhkan dari siksaan. Jadi sebenarnya ini kalau kita mengkaji lebih dalam lagi redaksinya ayat ini, lau yu'ammar, sekiranya ia diberi umur panjang, bentuk fasih kan diberi, berarti ada pengakuannya sesungguhnya bahwa yang memberi kehidupan ini ada kekuatan di luar daripada kekuatan diri. Kalau begitu dia meyakini adanya Allah. Sekiranya kami diberi umur yang panjang, siapa? Dia mengatakan mengenal. Ditunjukkan dengan redaksi ayat ini yang berbentuk fasih, sekiranya diberi. Jadi ada kesan kita menangkap secara mendalam terhadap semangat orang yang seperti ini, memang cinta dunianya lebih tinggi dibanding cinta akhiratnya. Saya pernah bercanda, dan bercanda saat ini kepada jamaah, tapi kadang-kadang juga begitu. Saya di mana di masjid itu saya katakan begini, kenapa? Belum pernah kita akan menekan pernah, hanya kita menggila-gila. Rasa-rasanya kita beri semangat tinggi terhadap urusan agama kita ini ketika kita pensiun. Rasa-rasanya jadi begini. Pensiun ini baru rasa-rasa, ini tidak perlu diadakan penelitian. Makanya saya minta maaf sebelumnya, saya kan belum pensiun ya. Nah, mari kita mencoba melihat realitas kehidupan seperti ini. Itu dalam ayat tadi yang kita katakan, ayat stati udah dapat fil arti, sampai terkurang waktunya untuk mengurus kehidupan dunia bagi mereka tadi yang dipercepat masuk surga itu.
walil fuqara'i alladziina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Ini kelompok komunitas manusia yang dijanji oleh Rasulullah lebih duluan 500 tahun masuk surga dibanding orang-orang yang masuk surga yang lain. Karena semangat itu yang pertama tadi, bahwa agamanya tidak merasa terganggu dengan urusan akhiratnya. Jadi kalau ada orang yang merasa terganggu dunianya dengan agamanya, kira-kira 500 tahun lebih cepat masuk neraka dibanding. Ini logika-logika saja kita pakai. Nah, yang pertama kita harus jadikan poin di sini adalah sifat rakus ini yang perlu kita tekan. Sifat rakus ini yang perlu kita tekan. Akhras itu makna akhras itu rakus. Dan memang Hasan Basri pernah bertanya kepada Sayyidina Husain, berkata bahwa apa yang bisa menghilangkan agama dari diri seseorang? Yang pertama yang bisa menghilangkan agama dari diri seseorang sifat rakus. Ditanya lagi, apa yang bisa melokohkan agama seseorang dalam diri seseorang? Husain menjawab, sifat hati-hati. Dan memang Rasulullah mengatakan, kun wara'an takun abadan nasi. Jadilah orang yang banyak super hati-hati, kau akan menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Kalau persoalan rakus ini, kata Rasulullah, rakus itu adalah racun kehidupan, khususnya sifat malu. Sifat malu itu adalah bagian daripada iman. Racunnya adalah rakus. Jadi kalau ada orang ngomong pasti tidak ada siriknya itu. Sahabat pernah di sahabat Rasul tentu pernah dinasihati oleh Rasul, wahai para sahabatku, milikilah sifat-sifat malu itu. Sahabat bertanya, kami sudah memiliki sifat malu ya Rasul. Nabi bersabda, oh tidak begitu ya saya maksud. Nasihatnya Rasulullah yang pertama, sifat malu yang diinginkan, jaga kepalamu dengan yang ada di dalam kepalamu. Maksudnya itu cara berpikir kita harus diperbaiki. Yang kedua katanya Rasulullah, jaga perutmu dengan yang apa di dalamnya. Tentu ini adalah kehati-hatian dalam santap makanan-makanan. Itu yang pertama poin dari ayat ini, bahwa sifat malu ini sungguh sangat ditekankan untuk kita tidak terjebak dengan sifat-sifat rakus itu. Sifat rakus itu. Sekali lagi rakus racunnya malu bagian daripada iman. Jadi kalau begitu rakus racun daripada iman. Sambungan ayat ini, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana. Ada lagi kesan yang kita bisa tangkap dari redaksi ayat ini, law. Apa artinya law itu? Mengandai-andai. Jadi kalau begitu, orang yang rakus banyak-banyak kehidupannya dalam dunia khayal, banyak-banyak kehidupannya dalam menghayal, berpikir yang tidak menghayal. Nah, kita dilarang oleh Rasulullah SAW. Salah satu peranan Rasulullah, jangan
panjang angan-angan. Ada apa? Ada apa sampai kita dilarang untuk tidak berpanjang angan-angan? Karena apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Kita cuma menduga. Mungkin yang dia pikirkan orang yang di sebelah sana itu mau cepat semua sekali, cepat kaya, mereka bikin apa, mereka mau palsu. Terlalu panjang angan-angan, kemana-mana, tidak terarah. Bikinlah problem seperti itu. Ini hanya contoh di ini. Maksudnya itu, kalau ada orang yang banyak menghayal, banyak berpikir yang tidak, ia akan terjebak dengan sebuah kehidupan yang terjadi. Karena apa yang kita lakukan, itu yang kita pikirkan. Ini bukan kata-kata saya, kata-kata Ali bin Abi Thalib. Apa yang kau pikirkan, itu yang kau lakukan. Dan kalau begitu, pemikiran kita ini selalu harus dibawa kepada hal-hal yang positif. Dan itu kan yang memang perintah pertama dalam Al-Quran, Iqra. Perbaiki cara berpikirmu, perbaiki cara berpikir. Itu Iqra itu bermakna begitu. Bukan membaca. Membaca itu hanya bagian kecil daripada Iqra. Yang sesungguhnya Iqra adalah perbaiki cara berpikirmu. Al-Jamu, apa tidak Al-Jamu? Himpun seluruh variabel-variabel yang berkaitan dengan itu baru kamu lakukan. Itu namanya berikrar. Kalau membaca hanya bagian kecil daripada ikrar ini. Dan kita lihat memang di dalam Al-Quran ayat-ayat mengandungkan untuk membangun cara berpikir yang benar. Bahkan Ali mengatakan bahwa kemudian, dan ini kan ada beberapa perbuatan yang kita tidak bisa menghindar. Bicara, kita tidak bisa menghindar dari bicara. Silakan, tapi apakah bicaramu itu memiliki semangat sedikit? Kalau kita tidak bicara, maka yang kita lakukan adalah diam. Silakan diam. Tapi apakah diammu itu berisi tafakur atau berisi menghayal? Saya sering sekali ada jamaah, mari kita mengoreksi diri kita, yang mana kelebihan banyak kita lakukan ini, tafakur atau menghayal ini. Nah ini Bani Israel ini, dia katakan laut. Banyak diwarnai kehidupannya dengan laut. Sekiranya, seandainya. Ini kan bahasa-bahasa khayalan dan seperti itu. Bahasa-bahasa khayalan. Selalu menggunakan andai-andai terhadap sesuatu yang mustahil. Tetap sesuatu yang mustahil. Itu kan, coba perhatikan, sekiranya ia bisa diberi umur 1000 tahun lagi. Untuk ayat ini. Bani Israel. Mereka salah persepsi. Mereka salah persepsi bahwa ukuran kebaikan itu adalah umur yang panjang. Ini kan kadang-kadang juga kita bersendiri berkata, seharusnya yang kita minta bukan umur panjang, tapi umur yang berberkah. Umur yang berberkah. Mana kira-kira yang lebih bagus? Umur setelah 25 tahun tapi berberkah dibanding 78 tahun tapi tidak guna-gunakan. Ya. Apa yang mendorong kita mencapai 78 tahun kepada begitu?
Mudah-mudahan tidak disemangati dengan semangat cinta dunia. Mudah-mudahan tidak disemangati seperti itu. Mudah-mudahan mohon kepada karena anakku belum begini. Kenapa kita tidak mau urus? Tuhan tentukan. Seandainya dia berpikir bahwa ya Allah mudah-mudahan umurku dibanyakkan dan diberi keberkahan karena masjid di situ saya berubah. Nah ini ukurannya pada Israel itu bukan di situ ukuran yang dipakai. Ukuran kebaikannya adalah tergantung seperti apa nilai kehidupan dunianya. Saya sudah berkali-kali mengatakan kebaikan suatu amalan bukan dilihat dari segi jenisnya perbuatan itu, bukan dilihat dari segi bentuknya pekerjaan itu, tapi dilihat seperti apa kontribusinya dalam kehidupan ini, berkahnya itu dilihat dari situ. Lebih ekstrim saya ambil contoh, sholat. Siapa yang mengingkari bahwa sholat itu bukan kebaikan? Tapi boleh saja dia menjadi kebaikan. Kenapa? Ada yang perdebatan dari sini. Karena tidak ada benar-benar kenapa tidak. Sholatnya rajin, tapi curahnya juga rajin. Nah sementara definisi sholat di dalam Al-Quran dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang terbaik adalah yang mampu melepaskan pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau tidak, apa namanya ini? Nabi lagi orang pas pada bawah begini. Masih banyak begitu. Profesor itu bagus. Oh maaf, ada beberapa profesor di sini. Tapi kalau tidak ada guna-gunanya, Nabi lagi profesor bawah. Ulama juga begitu. Kalau kapan ulama ini tidak ada kontribusi kehidupannya dalam kehidupan ini, dan artinya salah dalam bersikap berperilaku, Nabi lagi ulama bawah itu. Jadi kalau begitu, nilai kebaikan bukan dari sisi bentuknya itu pekerjaan, bukan dari sisi jenisnya itu pekerjaan, seperti apa kontribusinya terhadap kehidupan ini. Dan itu kontribusi positif. Jadi kalau begitu kita mau mengambil satu kesimpulan bahwa seseorang akan dikatakan sebagai orang yang baik. Ini kesimpulan saya, bisa dikoreksi. Saya tulis di dalam buku saya. Seseorang akan dikatakan sebagai orang yang baik jika ia mampu menghidupkan kehidupan sesuai dengan sejatinya garis-garis kehidupan. Ini hasil pikiran saya, boleh dibantah silakan. Bukan di ayat, bukan di hadis. Kita kan mau mencari yang terbaik dari orang, yang terbaik dari mana ini kita ambil. Jadi saya mengatakan seseorang akan dikatakan sebagai orang yang baik jika ia mampu menghidupkan kehidupan sesuai dengan sejatinya garis-garis kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia Allah yang mengetahui rahasia-rahasia kehidupan. Dan itulah yang dikatakan di penghujung ayat ini. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Kita nanti setelah mati itu bertanggung jawab di akhir. Ada menutup acara kita yang ke-10 hari ini, saya menyampaikan salah satu riwayat yang disampaikan oleh Sahal bin Abdullah, beliau mengatakan
Tidak ada satu hari yang berlalu yang kita lalui. Tidak ada satu hari yang kita lewati kecuali Allah berseru kepada kita. Apa serunya Allah? Ya abdi, ya abdi, ya abdi, wahai hambaku, wahai hambaku. Ma'ansaf tadi. Kenapa kamu terlalu tinggi curang kepadaku? Siapa yang ditunjuk ini? Dan itu pernyataan, wahai hambaku, kenapa terlalu tinggi curangmu kepadaku? Apa kata Allah? Yang mana bentuknya? Azkuruka wa tansani. Saya tidak pernah lalai mengingatmu, tapi kamu melupakanku. Kita cermati ini kata Allah ini. Jangan juga kita sudah dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah. Kau curang. Saya tidak pernah lalai terhadap kamu, tapi kenapa kamu banyak melupakanku? Apa yang membuat kita lupa kepada Allah? Ini sifat kekuasaan ini. Salah satu dari antaranya sifat. Dan yang membuat kita terjebak ini dua sifat yang kita pernah katakan, rakus maupun menghayal. Itu satu bentuk kecurangan. Kata Allah lagi mengatakan sesudah itu dia bilang lagi salah satu lagi kecurangan kita itu adalah ada ilayya. Saya selalu mengajak kamu untuk datang kepadaku. Wa tashab ila ghairi. Tetapi kamu pergi mencari yang lain. Kenapa mencari yang lain? Rakus. Tidak puas, tidak percaya kepada Tuhan. Maka dia pergi mencari yang lain. Makanya ditegur oleh Allah. Ma'aksatani betapa makna di situ. Ma'ata'ajubiyah namanya. Betapa banyak kecurangan yang kau lakukan oleh hamba. Saya tidak pernah lalai, tapi kamu banyak melupakanku. Apa tidak? Allah bighafilin amma ta'mal. Saya tidak pernah lalai sekecil pun sedikit pun terhadap kamu. Tapi kamu pikir-pikir berapa banyak lalaimu kepada kata Allah. Nah sekarang kita harus kaji apa yang membuat kita lalai. Dua sifat ini tadi ini besar kontribusinya kita lalai kepada Allah. Ngoar dengan menghayal. Wa adamu ilayya, dan aku ajak kamu untuk mendekat kepada aku, tapi kamu pergi mencari yang lain. Artinya tidak percaya kita kepada Allah. Yang ketiga kata Allah, wa ashabu ankal balaya. Saya selalu menolak itu bencana untuk kau tidak dikenal bencana. Tapi kamu senang mengumpulkan kesalahan-kesalahan. Jadi Allah setengah mati katakan begitu, tanda kutip ya, kan Allah berupaya menolak, tapi kita setengah mati juga mengumpulkan kesalahan-kesalahan. Apa kata Allah di ujung nasihatnya, di ujung serbannya itu? Wa ma'za taquluna idza jittani kada. Karena di akhirat apa jawabanmu ketika kamu bertemu dengan saya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau diprotes, yang mau diperbaiki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, ya mereka atau orang-orang Yahudi manusia yang paling tamat
akan kedua dunia lebih taat dari orang-orang musyrikin. Sekedar saya sampaikan Ustaz bahwa musyrik itu bukan menduakan atau menyembah selain Allah, menyembah Allah juga selain Allah. Yang ingin saya tanyakan, apakah kaitannya orang musyrik ini dengan ketamakan dunia? Kenapa orang musyrik dikatakan tamak akan dunia? Orang musyrik kan menyembah selain Allah, juga menyembah yang lain. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perbandingannya begini, di Mekah itu banyak suku, banyak golongan. Ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini adalah eksodus dari negara-negara lain. Penduduk aslinya Mekah itu adalah orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi itu telah mendapat kitab-kitab suci sebelumnya, mulai dari Nabi Musa. Sudah ada kitab-kitab sucinya itu. Kitab sucinya itu pasti memberikan petunjuk-petunjuk untuk meninggalkan sifat-sifat tercela. Itu orang Yahudi. Orang musyrik tidak ada kitab suci yang turun kepadanya, Pak. Jadi tidak ada nasihat-nasihat yang sampai kepadanya. Jadi kalau mereka ini rakus, wajar-wajar saja, karena mereka tidak tahu. Tapi ini orang masalahnya, orang Yahudi ini tidak tahu seperti itu, tapi itu masih melakukan rakus, mana yang lebih dagang. Itu bukan berarti bahwa ada pembenaran terhadap rakusnya orang musyrik. Coba kita membandingkan, lebih kejam Bani Israel ini dibanding musyrik. Kenapa? Bani Israel sudah dinasihati tapi masih begitu. Orang musyrik memang tidak pernah ada kitab suci turun kepada mereka. Jadi tapi tetap juga rakus. Oh, kalau itu ya wajar-wajar saja. Rakus tidak pernah ada nasihat-nasihat. Tetapi tetap juga tidak mungkin kita mau membenarkan seperti itu. Cuma kita memberikan perbandingan. Cuma ya kita mau angkat pada kesempatan ini. Jangan-jangan kita sudah sekali mendengarkan nasihat-nasihat tentang rakus, tapi toh tidak mampu kita tinggalkan. Dan sampai juga kita Bani Israel yang hidup zaman Nuh ini. Saya kira begitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas ilmu yang dibagi pada sore hari ini. Pertama saya masih ingin kembali pada kajian kita berikan lalu Kiai terkait dengan tawassul. Kemarin kami sempat diskusi dengan salah satu jamaah di salah satu masjid. Ini pertanyaan tinggi Pak ini Kiai. Beliau mengatakan bolehkah kita kadang-kadang bertawassul kepada hamba Allah yang kita akui keilmuannya, tetapi dia sudah meninggal. Contoh di Goa ini ada satu ulama yang kita kenal yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Boleh kita bertawassul kepada beliau. Kemudian kedua, apakah juga boleh kita bertawassul kepada benda? Contoh kepada Al-Quran atau kepada Baitullah. Kemudian yang ketiga, ada satu ayat di surat Muhammad itu di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum yasabbitu aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya. Pertanyaan saya bagaimana konsep menolong agama Allah? Demikian. Ya. Jadi yang pertama tadi dikatakan di dalam sholat saja kita tidak pernah berhenti tawassul. Kalau Anda tidak bertawassul kepada Ka'bah, bagaimana itu? Nah itu benda mati itu Ka'bah, batu. Pertanyaannya apakah Ka'bah itu tujuan kita? Tujuan sholat kita? Bukan. Tapi kenapa kita menghadap ke situ? Kita bertawassul kepada batu itu. Bukan Ka'bah itu tujuan sholat, bukan. Kapan sholat dijadikan tujuan musyrik? Karena kita mengatakan ilahi anta maksudi itu, ya Allah engkau tujuan kami. Bukan apa tujuan kita, itu hanya tempat menghadap. Apa namanya kalau begitu?
kita menjadikan Ka'bah sarana untuk beribadah. Apakah bukan tawassul namanya itu? Ini benar. Rasulullah SAW sewaktu melewati kuburan, disiksa penghuninya ini, disiksa penghuninya. Dia ambil pelepah kurma, ini hadisnya itu. Dia ambil pelepah kurma, dibelah dua itu pelepah kurma, disimpan di satu dan satu disimpan di satu. Untuk apa itu? Kata sahabat, untuk apa kita lakukan? Mudah-mudahan, kata Rasul, mudah-mudahan pelepah kurma yang masih mentah ini mendinginkan kuburan orang yang disiksa. Apa namanya itu? Kenapa berdoa saja ya Allah Rasul berdoa ya Allah karena siksaan hamba-Mu yang diminta disiksa. Kenapa mengambil pelepah kurma? Apakah bukan tawassul namanya juga itu? Yang jelas tawassul ini adalah mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya tawassul? Kalau bahasa Inggrisnya itu tawassul asilareun. Dalam bahasa Indonesia yang tepat itu asilareunnya, dia menjadi sebab untuk mencapai asilareunnya. Mau nyamuk-nyamuk di sini. Coba perhatikan, kenapa Rasulullah mengambil pelepah kurma? Untuk apa pelepah kurma? Dan hadisnya ini sahih. Hadisnya ini sahih. Boleh tanya nanti dosen-dosen hadis itu kalau ada yang mengatakan ini hadisnya memang kurang baca hadis ini. Populer sekali ini hadis ini. Rasulullah membelah pelepah kurma dan tancap di kuburan orang yang disiksa. Sahabat bertanya, untuk apa? Kan protes, kan tidak paham. Ya Rasul, kenapa ambil? Seorang-orang Rasulullah dianggap sebagai Muslim. Kenapa ambil pelepah kurma untuk ditancap di kuburan? Kata Rasulullah, mudah-mudahan pelepah kurma yang mentah ini mendinginkan asapnya orang yang disiksa dalam kuburan ini. Kenapa tidak langsung saja berdoa? Ya Allah, ringankanlah kuburan, belum siksaan orang yang ada dalam kuburan ini. Kenapa tidak berdoa? Maka kita kaji seperti ini. Ini ada contoh konkret ini. Kita disuruh oleh Allah, wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Untuk apa kita disuruh itu? Kita bertawassul dengan itu. Apakah itu menjadi tujuan? Bukan tujuan sholat itu. Kalau itu menjadi tujuan musyrik, kalau kita menjadikan Ka'bah itu sebagai tujuan ibadah kita, bukan. Kita selalu sebelumkan ada ajaran kita bagi yang melakukannya sebelum takbir ilahi anta maksudi walidaka matlub, itu mantap. Ya Allah, Engkaulah tujuan kami, ridhamu yang kami cari, bukan Ka'bah yang tujuan kita. Tapi kenapa kita harus ke situ? Ya, itu konsep tawassul. Nasidah ini tempat kesian jaratan itu Al-Ka'bah. Dan begitu Pak, seperti kemarin itu kita sampaikan bahwa boleh dibaca juga manaqibnya Imam Syafi'i, manaqibnya Imam Malik, manaqibnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam mazhab semua itu. Imam mazhab, Imam Malik bertawassul kepada Imam Abu Hanifah, sudah meninggal. Imam Ahmad bin Hanbal bertawassul kepada Imam Syafi'i, sudah meninggal. Orang-orang Maroko bertawassul kepada Imam Malik, karena Imam Malik sudah meninggal. Orang-orang Irak bertawassul kepada Ahmad bin Hanbal, sudah meninggal. Ahmad bin Hanbal meninggal dari Irak.
Kita bisa baca di manakibnya pada imam mazhab itu. Tapi cara membacanya, kosongkan dulu dari pikiran kita rasa kebencian terhadap kata tawassul. Karena kalau muncul rasa kebencian terhadap kata tawassul, Pak, biar kita apa yang kita baca tidak bisa masuk di akal. Karena kita sudah benci memang belum membaca. Kosongkan dulu itu apa sesungguhnya mana tawassul. Objektif kita menilai, oh tawassul adalah asilahnya. Kalau sudah bersih seperti itu, masuklah analisa tadi seperti Ka'bah. Allah suruh kita menghadap ke Masjidil Haram, padahal itu bukan tujuan. Kenapa Rasulullah membelah para ulama? Mengapa para ulama-ulama ini manakib itu jelas semua. Jadi itu pendapat saya, Pak. Dan memang tidak dipungkiri. Ada orang yang tidak senang dengan tawassul itu. Silakan. Terserah kita. Yang penting kita sudah berupaya menemukan makna tawassul itu. Apa artinya tawassul? Wasalah wasilatun. Kita hari-hari mendengar azan. Kadang-kadang kita mendengar 5 kali lagi mendengar azan. Sehabis kita mendengar azan, apa kita bilang? Ati Sayyidina Muhammad al-wasilah. Kokohkan itu al-wasilah itu tawassul kepada Rasulullah. Ati Sayyidina Muhammad al-wasilah. Tingkatkan ketawassulan ini kepada Rasulullah. Apa bentuk tawassul kita kepada Rasulullah? Yang namanya kan ada orang berkata di YouTube itu, untuk apa kita mendoakan Rasulullah? Rasulullah manusia sempurna. Itu salah pemikiran. Itu tadi yang kita katakan kata ahli. Yang kita pikirkan itu yang kita lakukan, maka berbeda cara berpikir. Bukan Nabi yang kita doakan untuk mendapatkan tempat yang mulia. Kita jadikan Rasulullah wasilah untuk mendapatkan kebaikan. Biasanya suruh baca itu. Hati Sayyidina Muhammad al-wasilah. Wasyarafu wadillah al-ayat. Saya juga oleh Bapak yang sudah umrah, sudah haji. Ada doa itu diajarkan di kitab kita. Begitu banyak Ka'bah, ya Allah tambahkan kemuliaan terhadap Ka'bah ini. Untuk apa Ka'bah yang kita menuju? Untuk apa Ka'bah yang memuliakan kemuliaannya? Bukan itu. Kita menjadikan tawassul untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sini. Jadi bertawassul seperti itu konsepnya. Seandainya ada kesempatan Bapak datang ke rumah, saya ada buku sekitar 300 halaman hanya berbicara tentang tawassul. Bisa lengkap. Kenapa saya ajak ke rumah Pak? Karena saya tidak pernah mau kasih pinjam orang buku. Itu menyerah angkat tangan saya. Sejak itu sudah ada dua lemari kitabku, tidak tahu pulangnya kapan. Hanya dipinjam, tidak kembali. Saya kasih stempel Pak, supaya tidak hilang bersama dengan stempel. Hilang bersama dengan stempel, karena memang ada orang berkata sendiri, bodoh orang itu yang berselalu kasih pinjam buku. Saya orang bodoh, tapi ada orang yang bodoh lagi. Orang yang pinjam buku dan kasih kembali itu orang bodoh. Jadi saya kira begitu, kalau Bapak berkenan, saya silakan. Insya Allah saya jamin makan tidurnya Bapak di rumah mau baca. Saya ada begitu mahasiswa juga begitu. Kalau Anda mau membaca kitab, alhamdulillah, ya lumayan lah. Tetapi ini kan kitab saya tidak bisa keluar lagi dari pakar. Kalau Anda mau membaca itu, mau tidur,
agama saya kosong berubah, pakai aset lagi mau belajar di situ silahkan. Kalau apa aku bilang saya kasih makan, mau minum, saya kasih minum, berarti kamu baru belajar. Saya nggak begitu mahasiswa. Jadi kalau Bapak berkenan, tidak terganggu, lebih mendalami itu, silahkan. Saya kira begitu Pak. Ya. Masih ada satu lagi Kiai, konsep menolong agama Allah. Oh, itu konsep menolong agama Allah pada hakikatnya menegakkan agama Allah. Itu menolong. Bukan berarti bahwa kita punya kekuatan untuk menutupi kekurangannya. Pada hakikatnya itu adalah menegakkan kebenaran. Nah ini juga terjemahannya. Terjemahannya itu di Departemen Agama. Mohon maaf saya kritik Departemen Agama. Dan saya sudah pernah juga sampaikan kritikan saya. Terjemahannya kan begini. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong. Ini terjemahan manusia yang salah. Kenapa? Kita memberi persyaratan kepada Allah untuk memberi pertolongan. Pernah Allah tidak menolong kita? Tidak pernah, tidak. Dan terjemahannya apa? Kalau kamu mau menikmati pertolongan Allah pada dirimu, jangan pernah berhenti menolong agama Allah. Itu menurut saya terjemahannya. Karena kita kan banyak lupa. Tidak merasakan. Kenapa tidak merasakan pertolongan Allah pada diri kita? Kayaknya kita tip X itu pertolongan Allah. Ini kan salah satu dari sifat rakus. Sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya intasullah, jika kamu menolong agama Allah akan menolong. Tapi kita terjemahkan saya secara pribadi. Kalau kamu menikmati pertolongan Allah, jangan pernah berhenti menegakkan agama Allah. Itu lebih selamat, lebih tidak menabrak akidah. Dan kalau terjemah pertama itu menabrak akidah kita. Menurut saya, makanya saya jadi tidak menerjemahkan seperti itu. Ya, silakan Pak. Bagaimana Pak Ketua? Masih bisa? Ya, silakan. Saya lanjutkan lagi masalah tawasul ini, Ustaz. Oke, ini ada satu Ustaz yang saya pernah dengar bahwa bertawasul kepada orang yang mati itu sudah tidak bisa lagi, sudah putus. Dikisahkan tawasul yang benar itu bahwa seorang pemuda yang terjebak di dalam gua itu dia bertawasul dengan amalannya. Bertawasul kepada orang yang hidup, Pak Kiai minta didoakan, itu bisa. Tapi kalau orang yang sudah mati, sekalipun dia lari, tidak bisa lagi bertawasul. Ada di dalam Al-Quran kalau saya tidak salah, Pak Kiai mohon saya lupa ayatnya, tapi artinya saya begini, orang Yahudi ketika dia berperang dia menyebut nama Rasul. Tapi ketika Rasul diutus dia menolak. Apakah itu bentuk tawasul namanya juga? Sebelum diutusnya Rasul itu orang-orang Yahudi dia berdoa. Ketika Rasul siapa ya? Rasul siapa? Muhammad kalau saya tidak salah di ayat itu kalau saya tidak salah. Mohon ada ayat itu kalau saya tidak salah. Saya lupa di surat keberapa ayat keberapa. Tapi itu bentuk artinya. Saya kira mohon penjelasan Pak Kiai masalah tawasul ini. Mohon diperjelas lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pemikiran menurut saya mohon maaf. Ini pemikiran sekuler. Kenapa? Karena menganggap mati itu adalah tiada. Ini kan selalu berpikir mati itu sama dengan tiada. Saya hampir setelah ada taksiat saya selalu mengatakan jangan pernah mengartikan mati itu adalah tiada. Tidak identik. Mati itu bukan berarti tiada. Ada buktinya. Kalau Bapak tanya orang mati tadi ini, sampai terlalu kejam tadi itu kepada Rasulullah tidak. Waktu Bapak pergi umrah, bersandar kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Bersalam tidak kepada itu. Kalau bersalam, Anda bersalam kepada yang ada atau kepada yang tidak ada?
Maka dia pergi ke Baki. Assalamualaikum ya ahli dia. Salam sejahtera wahai penduduk kampung ini, kubur itu. Anda bersalam kepada yang ada atau kepada yang tidak ada? Orang ini, kalau ada yang bersalam kepada yang tidak, assalamualaikum, tidak ada orang apa-apa. Jangan. Saya kira kalau kembali kita ke kampung, Pak, kita lewati kubur, assalamualaikum ya ahli kubur. Kita begitu kan? Kita mau bersalam kepada batu atau kepada yang berpunya kubur? Siapa yang suruh kita menggapkan ini? Rasulullah. Dan banyak sekali ramai ayat dalil-dalil seperti ini. Jadi kalau ada orang yang begitu berpendapat seperti kalau begitu dia tidak bersalam kepada yang disuruh Rasulullah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Apa beda bilang kalau ketemu dengan kubur? Contoh lagi, Pak, mati itu tidak identik dengan tiada. Kalau kita pergi ke ziarah kubur, kita pergi ziarah kubur, Rasulullah larang kita itu naik di atas kuburan itu. Apa kata Rasulullah? Jangan menyakiti orang mati, masa normal sakit? Bagaimana caranya? Di mana logikanya? Orang sudah menjadi bagian daripada anak, masih Nabi mengatakan jangan menyakiti orang yang di dalam kubur. Ada ini atau tidak ada? Orang meninggal lagi, orang mati ini, Pak. Mati ini. Kata Nabi kalau orang cacat, tangannya bengkok, jangan diluruskan. Menyakiti orang mati ini. Di mana rumus apa yang kita mau pakai bahwa orang mati bisa merasakan sakit? Cuma ini. Jadi itu kembali dia mengatakan bahwa mati tidak identik dengan tiada. Saya hampir setiap takziah saya sampaikan begitu. Wala taqulu liman yaqulu fi sabilillah amwatun bal ahya. Walakin la tashkurun. Jangan dikira orang yang seperti itu mati. Kata Allah ini, bal ahya, tapi hidup. Yang menjadi masalah, walakin la tashkurun. Tapi kau tidak rasakan itu. Jadi kalau begitu kita harus dituntut ini merasakan hidupnya orang mati. Coba redaksinya begitu kan? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun. Jangan pernah terbetik di pikiranmu orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal itu bal adalah ungkapan yang membantah ungkapan sebelumnya. Bal salah itu yang benar ahya tegas itu hidup walakin la tashkurun, tapi kamu tidak merasakannya. Kamu tidak. Kalau begitu apa yang dituntut kepada merasakan hidupnya orang mati? Makanya ada buku yang saya pernah tulis itu memang ada seksi sedikit hidupnya. Mereka tidak merasakan itu hidupnya. Mereka tidak merasakan. Sama dengan judul novel saya ada dulu bikin suka novel itu. Judulnya juga seksi itu, Pak. Judulnya ada sahabat kata asal kau tahu. Asal kau tahu. Saya tidak butuh jawaban. Yang penting kau tahu bahwa di hatiku ada cinta padamu. Nggak butuh jawaban. Kenapa? Saya takut jawabanmu dan sampai kebohongi kan. Cukup kau tahu bahwa di hati ini ada cinta. Asal kau tahu. Titik. Nggak usah diperpanjang. Apa itu kau sudah tahu? Sudah cukup rasanya. Oh ternyata itu juara satu itu Pak Novel. Jadi kembali lagi kepada itu tadi itu bahwa jangan sama sekali mengidentikan antara mati dengan tiada. Miring pemikiran kita kalau sampai kepada Rasulullah.
Saya sangat kasihan kalau Anda berpikir seperti ini. Yang memang dilarang adalah orang-orang yang tidak apa. Bani-bani Israel itu yang mengenang-kenang nenek-nenek moyangnya. Oh itu kan nenek moyang kita berkata begini. Oh bukan nenek moyang kita melakukan. Itu namanya amaniyuh. Itu yang dilarang seperti itu. Tetapi kalau bertawassul kepada Rasulullah SAW, mulai dari asalnya kita selalu arti dari sendal wasil, bahkan dalam Al-Quran dikatakan, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Wal wasilah. Apa terjemahan wasilah itu? Sarana. Carilah. Bukan sarana itu yang kita sembah. Bukan sarana itu yang kita menjadi tujuan sama dengan Ka'bah. Bukan Ka'bah yang kita sembah. Allah, tapi dia menjadi sarana pengertian kita kepada Allah. Ada yang membantah itu bahwa Ka'bah bukan sarana, bukan wasilah. Kalau ada yang takut berwasil, bertawassul kepada sesuatu, mengabdi kepada Allah, dia tidak akan sembahyang menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke mana? Dan kira-kira mau menghadap ke mana orang begitu? Ka'bah itu wasilah untuk itu. Nabi Gani berkata, siapa yang mensyarahi saya di waktu mati ini hadisnya juga sahih. Siapa yang mensyarahi aku di waktu matiku, sama halnya dia mensyarahiku di waktu hidupku. Ini barangkali yang mau disinggung sedikit karena ramai ini itu masalahnya kuburan itu apa kayak bagaimana itu. Ya. Saya selalu melihat itu banyak. Begini, ini pembicaraan kita supaya kita menganalogikan seperti inilah konsep wasilah. Ini konsep bertawassul. Sekiranya menurut pandangan kita beliau itu adalah sama dengan ulama-ulama yang lain seperti bertawassulnya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, logika tidak usah dituju satu-satu. Ini konsep dasarnya bertawassul seperti itu. Bahwa bertawassul kepada orang yang sudah mati, bertawassul kepada ulama, ada dilakukan oleh ulama-ulama salaf kita. Dan contohnya baca manakibnya itu Imam Syafi'i, baca manakibnya itu Imam Ahmad bin Hanbal, baca manakibnya Imam Malik. Tapi kita tidak bisa juga mungkin ada orang yang membantah seperti ini karena cara berpikir yang berbeda. Saya tetap berpikir seperti itu dan sangat didukung oleh ayat, sangat didukung oleh hadis, sangat didukung oleh ulama-ulama salaf. Dan saya mau mengubah pemikiran saya kalau mampu menggugurkan pikiran saya tentang itu. Itu cara kita berpikir. Saya mau mengubah kalau ada yang mampu menggugurkan pemikiran-pemikiran itu. Bagaimana Ka'bah? Bisa tak? Nah, bisa disuruh kita. Aku Sayyidina Muhammad wasilah. Al-Quran saja. Yang salah itu kalau kau jadikan tempat tawassul itu sebagai tujuan, itu yang menjadi masalah. Musyrikan itu kemusyrikan itu. Kalau itu menjadikan tujuan. Kembali lagi saya mau mengatakan, itu pelpa kurma apa kekuatan yang dimiliki oleh pelpa kurma? Nabi tancapkan di atas kuburan yang sedang disiksa itu sambil berkata, bahkan Nabi diprotes oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang kita lakukan ini? Seolah berkata ini kan suatu perbuatan yang tidak mudah-mudahan kurma yang mentah ini mendinginkan siksaannya orang yang kira-kira saya hanya kira-kira inilah barangkali sehingga orang-orang kita pergi mata berbunga. Coba itu kira-kira mata berbunga
sambil berdoa, mudah-mudahan bunga ini menjadi penyejuk. Saya kira begitu. Satu lagi Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ini Pak Kiai. Anda maha tahu apa yang kita kerjakan. Ya. Tapi kadang-kadang ada manusia Pak Kiai sudah dinasihati tapi memang keras kepala, tidak mau menerima. Ya. Apanya kira-kira yang kurang di situ Pak Kiai? Terima kasih. Ya, andai kata Bapak bisa membaca ayat surat Tariq itu, Tariq, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Di situ Allah mengungkap bagaimana kata kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Muhammad Dokter ini, kerjanya Allah terhadap menyikapi diri kita ini. Semua yang ini kan dua proses kehidupan kita ini, yang bersifat material dan yang bersifat non material. Semua yang bersifat material itu mampu dilihat oleh alat secanggih itu. Sekecil apapun itu unsur material mampu dilihat. Di dalam tubuh manusia itu kan miliaran saraf. Itu mampu dilihat oleh alat yang tercanggih. Berarti kalau begitu bisa diobati oleh dokter. Sesuatu yang material. Bagi Pak dokter gigi ini, mohon maaf, saraf-saraf yang mengantar itu menangkap kekuatan itu dan menerima informasi itu ada melalui saraf-saraf itu material. Tetapi yang non material ini, unsur kita yang non material, secanggih apapun alat itu tidak ada yang mampu melihatnya. Ada yang pernah melihat roh? Ada yang pernah melihat akal? Ada yang pernah melihat nafsu? Ada yang pernah melihat hati? Bukan liver ya, bukan liver. Ada yang pernah melihat al-fuad? Ada yang pernah melihat kamu? Karena itu unsur rohani ya. Secanggih apapun alat Anda tidak mampu melihat itu. Dan kalau itu yang sakit, bukan bagiannya dokter. Bukan bagiannya dokter. Tidak tahu obat mudah, obatnya apa ini. Nah, makanya kalau itu yang sakit susah obatnya Pak. Orang yang sakit keras kepala itu salah satu di antaranya mencatat Al-Quran. Lebih keras daripada batu. Karena batu masih bisa memancar air di tengah-tengah batu itu. Tapi orang yang keras kepala, keras hati itu, kebaikan tidak bisa muncul di situ. Itu orang yang menyerahi kodratnya. Orang yang keras kepala itu menyerahi kodrat kehidupannya. Kenapa? Tidak pernah kita menemukan bahwa hati diciptakan untuk mengeras. Tidak pernah ada ayat mengatakan hati diciptakan untuk menjadi keras, tidak. Yang diciptakan hati untuk lembut. Kalau batu memang tidak diciptakan untuk melunak, akan diciptakan untuk menjadi keras. Jadi tidak salah kalau hati yang keras, tidak salah kalau hati yang menjadi keras kepala batu. Dan itu ada pada diri manusia. Kenapa? Karena tidak terjadi koordinasi dengan baik. Tidak terjadi koordinasi dengan baik. Seluruh unsur-unsur rohani ini dalam diri manusia. Akhirnya tidak berkomunikasi baik dengan hatinya tidak berkomunikasi baik dengan nafsunya tidak berkomunikasi baik dengan nurani, dengan rahasianya. Ada berapa unsur rohani dalam diri kita, kekuatan rohani dalam diri kita. Akal itu unsur rohani. Tidak ada yang
pernah melihat itu apa? Yang nggak perlu dilihat oleh dokter hanya otak. Tapi ada orang yang ada otak tapi tidak ada akalnya. Ya, nggak ada yang pernah melihat itu. Yang pun dilihat adalah nafsu, otak. Yang kedua, unsur rohani dalam diri kita ini adalah nafsu. Unsur rohani dalam diri kita ini adalah akal, hati, bukan liver. Yang bisa dilihat dokter hanya liver, tapi tidak mampu melihat hati. Al-lub, al-fu'ad dulu, al-fu'ad. Kalau kita mau susun secara struktur. Al-lub ini adalah satu kekuatan yang ada dalam diri manusia selalu merindu dengan Allah. Selalu merindu dengan Allah. Nah, kalau ini tidak bekerja, hilang rasa rindunya kepada Allah. Kemudian al-lub itu dalam Al-Quran seperti ini. Al-lub itu salah satu fungsinya adalah mampu mengkombinasikan pola zikirnya dan pikirnya. Itu al-lub. Nah sekarang, apakah semua potensi-potensi rohani yang kita miliki sudah berjalan sesuai dengan apa yang semestinya? Apalagi sesudah al-lub? Asir. Kalau asir ini, sebenarnya asir ini tidak ada bahasanya, karena namanya rahasia. Dan itu ada dalam Al-Quran. Yauma tublas sarair. Pada hari itu dinampakkan apa yang menjadi rahasia. Sekarang tidak bisa dinampakkan. Kapan nampak itu rahasia? Di akhirat. Tublas sarair. Itu asir, suatu potensi yang ada dimiliki oleh manusia. Apa kerjanya? Selalu bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bermesraan dengan Allah. Lebih kencang dibanding tadi al-fu'ad. Kalau al-fu'ad itu selalu merindu. Tapi kalau ini asir, bukan hanya sekedar merindu, tapi selalu bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kapan kita tidak berikan memanfaatkan asir itu saja, maka kemesraan itu hilang. Ketika kemesraan hilang, apa yang akan dilakukan manusia? Kejahatan. Saya kira begitu Pak. Dan kita mau mencari sekarang bagaimana caranya perlakuan kita terhadap unsur rohani kita ini sama perlakuan kita terhadap unsur material kita. Baru film saya baru coba ke dokter. Iya, kenapa kalau tidak sakit hati bisa dilarilah kepada dokter rohani? Ya. Sakit gigi umpamanya tabir dan kalau tolong saya bantu ini sakit sekali gigi. Kenapa kalau hati yang sakit, kenapa tidak berupaya untuk mengobatinya? Apakah tidak masuk tadi kelompok di sini yang kita bicarakan? Saya kira begitu Pak ya. Paling terakhir. Bisa paling terakhir. Paling terakhir. Tanya betul sudah tadi. Masalah tawasul. Masalah tawasul. Tadi Prof mengatakan bahwa tawasul kepada orang mati dibolehkan, kepada ulama, kepada lindah. Terus tawasulnya kalau saya kaitkan dengan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau saya berdebat apa ini ada kontras atau serasi? Serasi. Mau dijelaskan? Saya jelaskan. Serasi itu kita memohon pertolongan kepada Allah. Bisakah kita membatasi jalan yang Allah tentu untuk memberikan pertolongan kepada kita? Tidak bisa. Kita tidak mampu. Kita hanya berdoa kepada Allah. Terserah Allah mau jalur apa. Kenapa ini itu contohnya saya? Ini air hangat lagi.
Ini air ini pernah kan? Kenapa langsung tiba-tiba ini ada air di depan saya? Allah tahu. Baguslah kalau kau bicara banyak pasti batu-batu. Kau perlu air. Allah mendatangkan air melalui penelitiannya ini. Saya hanya memberi, ya Allah berikanlah saya kesembuhan ya Allah. Allah tahu. Kalau kau selama banyak bicara, sakit tenggorokan kamu, ada air nanti saya kasih kau melalui siapa? Terserah kepada Allah melalui siapa. Ini tidak bertentangan dengan selain ya Allah kami memohon perlindungan kepada-Mu. Ya terserah Allah bagaimana pun cara Allah melindungi kita. Ya. Dan tidak bertentangan. Itu namanya at-ta'awuz. Kembali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa dia at-ta'awuz? Memindahkan sesuatu, berpaling dari sesuatu untuk menghindar dari sesuatu. Itu namanya a'udzu. Saya mohon perlindungan ya Allah, menghindarkan sesuatu dari sesuatu dengan cara dengan sesuatu. Umpamanya, ya Allah berikan saya keselamatan sampai di tempat tujuan. Ya, saya mau ke ya Allah, berikan saya keselamatan sampai di tempat sampai. Kenapa Allah menggerakkan hati saya untuk lewat Bulukumba, Perajaunya? Karena ada yang mau dihindari di situ, baru banjir, cambat, runtuh, longsor, Bulukumba longsor. Kenapa saya digerakkan oleh Allah? Oh, lewat Bulukumba kok baru masuk Bona, baru masuk Sope. Itulah caranya Allah menolong saya. Iya kan saya dikabulkan doa saya. Tidak mutlak, ya Allah berikanlah saya jalan yang benar untuk sebelum masuk Sope. Begitu lewat di Camba, ini Allah tidak kabulkan doa ini. Alternatif banyak. Allah 1001 macam cara menolong hambanya. Cuma kita terkadang yang salah kaprah bahwa kita mengira Allah tidak menolong kita. Saya satu persoalan besar ini. Karena saya kalau bicara perlu butuh air. Kenapa Allah memberikan air? Karena Allah siapa yang akan memberikan air? Melalui siapa? Melalui panitia. Jadi kalau begitu saya berterima kasih kepada panitia. Karena dia menjadi jembatan datangnya pertolongan Allah. Bukan ke wasilah ini. Bukan itu sarana. Berterima kasihlah kepada pilih, pembuat pilih. Karena seandainya kita tidak pilih, pasti tidak mati bagaimana. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak mensyukuri manusia, tidak akan pernah mensyukuri Allah. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Ya, silakan betul ini. Betul-betul terakhir betul. Berkaitan dengan tema ini, dengan sifat-sifat jelek, ya, tamak, rakus, ingin, dan malas dan yang jelek lain. Itu kan sifat yang identik dengan manusia. Apakah itu memang bawaan dari lahir yang sudah mendarah daging sampai tua? Dan apakah itu juga berkaitan dengan kadar keimanan? Dan sifat-sifat jelek itu apakah bisa dihilangkan dengan keimanan, kadar keimanannya? Nah, seperti apa itu? Berarti kalau orang sudah mempunyai sifat seperti itu bawaan lahir, kasihan sekali nih artinya mempunyai sifat jelek itu. Kita berikan penjelasan. Asli manusia itu suci. Asli manusia itu suci. Mau dari unsur apapun, unsur rohanianya sudah pasti suci dari Allah. Unsur materialnya pasti suci. Tidak ada kotor. Kapan manusia mulai melakukan dosa? Ketika ia bersentuhan antara rohanianya dengan materialnya. Karena terlalu banyak tuntutan material. Dari situlah. Nah, ketika kita lebih banyak memenuhi kebutuhan material kita, maka kuruslah.
rohani kita. Nah, sekarang tanyakan diri kita sekarang, yang mana banyak kita penuhi, kebutuhan material kita atau kebutuhan rohani kita. Jadi manusia pada dasarnya itu suci. Kita tidak membawa dosa Tuhan, suci manusia. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tapi Pak kalau minta izin, saya kira dalam dunia pendidikan begitu Pak. Teori siapa itu bahwa manusia ibarat kertas putih. Ya, beliau pakainya. Saya minta tolong kepada Prof itu. Coba, jadi ilmiah saya sudah mengikuti konsep Rasulullah. Coba perhatikan, sebelum kita berada, tapi yang bertanya tadi, ya perhatikan itu. Sebelum adanya yang kita ini, wujud kita alam arwah, roh itu dari mana? Roh kesucian dari Allah, suci dari. Kita masuk di dalam rahim ibu kita, dititipkan Allah pada jadi masih suci kayak itu, masih suci. Kapan kotor? Kita lahir di muka bumi ini dari bayi masih suci kayak itu, masih suci. Karena dibilang hadis mengatakan bahwa diangkat pena untuk mencatat sebuah kesalahan bagi 3 hal, anak-anak sampai balik, berarti masih suci. Kapan mulai tidak suci? Ketika tadi bersentuhannya material kita dengan rohani kita, dan terlalu banyak permintaan material ini yang kita iakan. Muncullah rasa rakus. Muncul rasa rakus itu kenapa? Karena terlalu mau melayani, meladeni kemauan materialnya, maka muncul rasa rakus. Begitu Pak. Sekian dan terima kasih. Pengaruh lingkungan. Ya, semua bisa berpengaruh seperti itu. Ya. Tapi tidak terlalu. Memang dalam dunia pendidikan saya kira begitu Pak Prof. Bahwa lingkungan mempengaruhi. Ya, saya kira begitu Pak. Ya. Yang penting pada dasarnya manusia suci. Titik. Itu saja. Membawa sifat bawaan. Mendarah daging. Ya. Tetapi ada potensi untuk itu. Ada Pak. Ada potensi untuk itu. Ada potensi untuk menjadi jahat. Fa'alhamaha ujuraha. Cuma yang menjadi masalah, ada orang yang memunculkan potensi jahatnya, ada yang mampu menekan potensi jahatnya. Siapa yang mampu menekan potensi jahatnya adalah orang yang banyak-banyak melayani kemauan rohaninya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.